pemula. Saya sih simpel saja. Jadi tujuannya ini adalah untuk apa tentang kenapa kita perlu apa namanya perlu membaca artikel ilmiah ya. Yang pertama ya supaya dasar pengetahuan memperluas wawasan, mengasah keterampilan analisis, mengembangkan apa namanya kemampuan literasi, kemudian yang penting kredibilitas dan kepercayaan diri. Kalau misalkan kita bisa berargumen dengan referensi yang bagus, maka kita semakin pede ya. Jadi misalkan contoh saya misalkan seperti yang katakan di kelas saya biasanya kalau nyidang ya saya ya konsep, ya saya katakannya kan konsep ya. Saya percaya diri karena apa? Saya by reference. Ketika orang bertanya, loh ini kak alas dasarnya apa? Maka saya tunjukkan paper-papernya ini, referensinya ini sehingga kuat seperti itu. Kemudian apa namanya yang terakhir adalah menjadikan sumber referensi. Oke, struktur jurnal, saya ngomong jurnal ya. Jurnal itu semacam kayak, jadi kalau misalkan kita apa namanya menghasilkan sebuah penelitian, maka akan kita kirim ke penerbit. Ya, contohnya tadi Polimesin, Politeknik Leximawe, bisa juga ke Elsevier penerbitnya misalkan. Di situ nanti akan direview, akan dikoreksi. Tapi secara umum, secara ini strukturnya seperti ini. Jadi secara umum jurnal itu harus ada judul, judulnya jelas, singkat ya, seperti itu dan harus menarik ya, ada menarik, harus menarik pembaca. Misalkan eh ini ini pengalaman dari Prof. Mikra Judin Abdullah dari Fisika ITB. Dia pernah dalam sebuah sesi, saya pernah ketemu beliau ketika saya studi bahasa Inggris di ITB, sempat bertemu dengan Prof. Mikra. Beliau termasuk profesor yang paling produktif di ITB. Dia sem- dia bilang bahwa kadang itu artikel itu kadang-kadang judulnya menarik sehingga di-download banyak orang. Saya mau di-download ya, bukan dibaca ya. Bukan dibaca, maksudnya disitasi ya. Di-download untuk dibaca oleh sorry dibaca oleh banyak orang gara-gara judulnya menarik. Contoh misalkan kalau ada misalkan ini ada misalkan ada judul misalkan eh, misalkan judulnya mikrokontrol ya, mikrokontroller, controller bla bla bla. Ya, judulnya mikrokontrol bla bla bla. Kemudian ada judul lain yang ditambahi judulnya microcontroller, tapi di misalnya seperti ini di atas di depannya terus misalnya low cost. Nah, low cost. Low cost microcontroller misalkan. Artinya tidak mengubah judul utama, tapi ada keunggulan. Misalkan kalian di industri pakai alat yang mahal, kemudian kalian misalkan apa namanya menemukan metode menggunakan pengukuran yang sama, tapi pakai alat lebih murah. Low cost microcontroller. Artinya siapa sih yang tidak mau membuat alat yang murah seperti itu. Jadi atau simple atau apa. Jadi kata-kata tambahan. Jadi judulnya harus menarik. Kalau judulnya menarik nanti bisa di-download banyak orang. Seperti itu. Oke. Kile, ono sing takok silakan langsung tanya tidak karena tidak ada sesi sesi tanya jawab secara langsung ya. Ini banyak sekali yang join. Judul abstrak. Abstrak ini ringkasan ya, ringkasan penelitian, tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan. Jadi struktur ilmiah seperti ini ya. Dan abstrak ini harus singkat padat. Biasanya abstrak itu ada batasannya, 150 kata sampai 250 kata. Namanya abstrak. Abstrak itu karena kata dasar abstrak itu kan sesuatu yang belum jelas. Tapi belum jelas-jelas, so itu paling nggak mencerminkan isi paper tersebut. Jadi pembaca tanpa harus membaca paper semua itu ketika baca abstrak itu dia punya gambaran ini nanti dia bicara tentang apa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini isinya adalah latar belakang penelitian. Kenapa kok penelitian itu dilakukan? Tujuannya apa? Kepentingan penelitian apa? Ya. Kemudian apa di sini biasanya merangkum penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Seperti itu. Jadi ini judul abstrak pendahuluan. Jadi struktur jurnal seperti ini ya. Kemudian eh sorry. Kemudian nah, ada nomor 4 metodologi penelitian. Nah, ini ada metode desain penelitian, teknik pengambilan data, prosedurnya, penelitian ya harus detail sehingga kalau misalkan orang lain pengen menjiplak, bukan menjiplak sih, menghasilkan mereproduksi ya, mereproduksi maksudnya me, apa namanya? Dia pengen mengulangi riset yang sama, maka itu
hasilnya harus sama. Jadi misalkan saya bukan jibra atau Bu Arini melakukan penelitian misalkan turbin angin misalkan. Terus Bu Arini tanpa saya nggak ikut tim Bu Arini, tapi Bu Arini nulis artikel di mana, terus saya download, kemudian Bu Arini tiba-tiba tidak misalkan bisa bepergian ke luar kota dan sebagainya, ya, atau yang jelas tidak ada di kampus. Kemudian saya pengen nyoba, aku nyoba penelitian Bu Arini misalkan. Di situ saya baca jurnalnya Bu Arini. Dari situ saya harus bisa mengcopy penelitian Bu Arini dan harus menghasilkan apa grafik yang sama, performa yang sama. Seperti itu. Jadi metodologi penelitian itu harus jelas sehingga dapat diulangi orang lain. Sehingga kalau misalkan ada oknum tidak bertanggung jawab, contohnya misalkan memanipulasi data, fabrikasi buat apa manipulasi dari data, grafiknya naik ternyata dibikin turun dan sebagainya, maka mesti akan ketahuan. Jadi di dalam bidang keilmuan itu banyak orang yang nakal, sehingga ketika kita nakal terus habis itu dicoba sama ilmuwan lain seluruh dunia, maka akan kelihatan, oh ini datanya dimanufaktur. Kebetulan dulu sempat ada case di Riken Jepang. Riken itu semacam LIPI atau BPPT-nya di Indonesia, tapi Riken itu khusus untuk medis ya. Indonesia aku lali lembaga medisnya apa, eh aku lali ada kalau nggak salah, cuma saya lupa namanya, lembaga medis, bukan ombudsman, bukan apa ya, saya lupa. Bahasanya bahasa ke barat-baratan nggak salah. Jadi di Riken itu ada seorang ilmuwan dari kampus yang top Jepang, kemudian dia itu apa, manufaktur data. Manufaktur itu dimanipulasi datanya. Jadi dia itu bikin grafik sendiri. Kemudian dipublish. Kemudian orang lain tuh nyoba penelitian dia, hasilnya amburadul. Berkali-kali ilmuwan semuanya nyoba, akhirnya ditanyai bener nggak. Kemudian akhirnya ditanyakan ke ilmuwan tersebut di Riken tadi, ternyata dia dia bilang bahwa ini saya manipulasi data. Nah, dia kebetulan itu penelitiannya perempuan ya. Kemudian ada peneliti di atasnya yang lebih senior, yang apa namanya, yang membawai peneliti tadi. Orang Jepangku lek izin biasanya bunuh diri ya. Jadi kepalanya tadi yang laki-laki, kepala peneliti perempuan tadi, karena malu dia bunuh diri di Riken, karena malu ya. Karena bagi orang seorang ilmuwan, kalau kita apa manipulasi data ya, dan itu termasuk dosa yang besar ya. Seperti itu. Jadi ilmuwannya bunuh diri. Kemudian ilmuwan perempuan tadi itu dia diminta untuk mengulang lagi penelitiannya, dan ketika dia mengulangi dia tidak bisa menghasilkan karena dia manipulasi data. Jadi metode penelitian ini penting ya, seperti itu. Dan hasil-hasil itu harus melaporkan penemuannya berdasarkan analisa data. Kemudian dihasilkan Ya. secara objektif, seperti itu. Jadi ada tabel, grafik, dan gambar mendukung. Oke. Kemudian diskusi itu harus membahas tentang hasil. Kadang-kadang bagian ini digabung ya, bagian bagian ini, bagian hasil dan diskusi dijadikan satu bagian. Tapi ada beberapa penerbit dipisah ya. Nah, tergantung, tapi mostly seperti ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian harus ada kesimpulannya. Kesimpulannya ini harus merangkum ya, merangkum temuannya apa, harus singkat ya, karena eh, agar orang baca itu cepat ya. Jadi kok harus menunjukkan kontribusi penelitian yang sudah ada. Kemudian referensi. Nah, ini referensi ini harus biasanya harus ada ya, harus ada. Sesuai dengan standarnya jurnal, misal pakai apa, ML atau Chicago. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Oke, ini struktur jurnal ilmiah. Nah, loh, terus bagaimana cara membacanya? Cara membaca itu tidak sama dengan cara nulis, beda. Ya, jadi baca jurnal itu tidak sama dengan nulis. Jadi caranya bacanya gimana? Ya, dilihat dulu judulnya kayak gimana. Judulnya dibaca, kemudian keyword. Biasanya jurnal ada keyword, ya keyword. Nah, keyword ini bisa memberikan gambaran singkat tentang kira-kira lingkup penelitiannya apa. Ya, seperti itu. Apakah relevan dengan pelatihan kita? Seperti itu. Iki kok tulisan ini. Sebentar iki kok gambar si ono ya. Sebentar ya. Iki ben coret-coretane ilang ya apa carane ya. Oh, saya stop share aja ya.
Ben hilang. Oke, sebentar saya share screen lagi. Oke, coba mati nih. Saya kok nangis gini. Oke, oke. Jadi yang dibaca dulu judul ya. Kalau judulnya menarik, maka tahap selanjutnya adalah baca abstrak. Nah, jadi urutan pertama ada judul abstrak. Karena dengan abstrak itu kita tahu kita nggak perlu baca seluruh paper ya. Paper itu kan biasanya ada yang 5 halaman, ada yang 10, 8 halaman, ada yang sampai 20 halaman. Daripada kita baca susah-susah ya, kita baca abstraknya saja. Ya, abstrak dulu. Ketika kita baca abstrak, kita tahu kira-kira ini penemuannya apa, yang dilakukan apa, metodenya apa, hasilnya apa. Itu abstrak. Karena abstrak ini isinya ada di topik penelitian tujuan metode hasil dan kesimpulan. Seperti itu. Kemudian yang dilihat adalah gambar dan tabelnya. Jadi daripada kalian baca bahasa Inggrisnya, misalnya bahasa Inggrisnya susah, ya dilihat aja gambarnya kan. Gambarnya biasanya menarik ya. Gambar-gambaran itu kan kelihatan, oh ini gambar seperti ini, grafiknya seperti ini. Ini biasanya ada misalkan, oh ternyata grafiknya, performanya alatnya seperti ini. Itu kita lihat gambar-gambarnya. Kemudian yang kita lihat adalah pendahuluannya. Jadi supaya tidak susah-susah. Jadi urutannya itu judul, abstrak, kemudian gambar. Jadi dari abstrak tadi itu kan kelihatan apa yang dia kerjakan. Kemudian dari grafik dan gambar kelihatan, oh seperti ini misalkan performanya misalkan naik. Oh ternyata ini, oh menarik ya, maka baru dibaca yang lain. Di sini kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan di sini, eh, dalam pendahuluan ini memberikan konteks latar belakang tentang penelitian. Di sini kita tahu bahwa penelitian ini ngapain. Kemudian kesimpulan ya. Jadi paling gampang kita cek pendalaman dan kesimpulannya. Jadi nanti setelah, oh menarik nggak ini apa namanya, penelitiannya yang menarik nggak, maka eh, setelah gambar pendahuluan habis itu kesimpulannya apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau enggak ya sudah kita skip aja. Kemudian setelah setelah misalnya, oh metode, kesimpulannya sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita baca metodenya. Metodenya apakah eh, benar atau tidak, atau misalkan metodenya ada macam-macam, ada pak analitik itu matematik, numerik itu simulasi, atau eh, eksperimen. Terus metode pengambilan datanya apa? Jadi metode itu jangan yang kamu baca duluan ya, metode itu yang kita kesimpulan. Jadi setelah kita lihat papernya itu misalnya kesimpulannya sesuai dengan kita harapkan, maka lanjutkan baca. Kalau misalnya kesimpulannya nggak sesuai, maka pe- buang papernya, cari cari artikel yang lain gitu, biar kita bacanya cepat. Kalau misalkan kalian studi nanti kelas 4 atau S2 atau S3, biasanya dalam seminggu itu ditarget untuk baca artikel yang cukup banyak. Kalau misalkan baca artikelnya yang kalian baca berurutan dari judul sampai kesimpulan sampai referensi, itu tidak selesai. Sehingga supaya cepat, yang kita baca harus abstrak tadi, terus pendahuluan, terus kesimpulan misalkan. Atau boleh jadi ini tidak paten ya, yang ada beberapa yang tidak paten. Boleh juga urutannya udah habis abstrak langsung kesimpulan boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Ini tidak paten. Tapi yang penting jangan urut, jangan urut dari judul, pendahuluan metode, jangan seperti itu. Ya, memang penyajian artikelnya seperti itu, tapi cara bacanya tidak seperti itu. Oke. Kemudian setelah metodenya kita, oke metodenya kok bagus ya, kemudian akurat, maka baru kita ke analisa, baru kemudian ke pembahasan. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, supaya yang kita baca itu cukup banyak ya. Nah, coba sekarang kita praktekkan. Oke, sebentar. Ada slide terakhir. Nah, apa yang bocor ya? Ada yang pernah ini ya belajar bahasa Jepang dulu waktu SMA? Bacanya apa ini? Coba Rek. Ayo Rek. Arigato udah lupa Wak, caranya. Udah lupa ya. Sudah Ini lupa, Arigato Pak. gozaimasu. ya arigato gozaimasu. Ini ari. Ini ka, tapi kalau ada gini dua itu ga. Gato, ini to ada u. Berarti bacanya to-nya panjang to. Ini ko karena ada ininya, ada teng-tengnya maka go. Jadi bacanya go. Ini sa karena ada teng-tengnya maka za. Ini i ma imatsu.
Imatsu. Jadi bacanya arigato gozaimasu. Oke. So itu adalah secara umum mengenai tentang membaca ya. Membaca. Sekarang coba kita praktekkan. Ini kita praktek beneran ya. Coba kita cari. Ini kebetulan karena teman-teman ada anak 23 dan 24. Sorry, 23 dan 22. Jadi mungkin kebetulan mau pas bimbingan ya tak hapus saya karena ben gak anu ya. Saya tutup aja. Ini habis bimbingan dengan mahasiswa saya jadi oke. Jadi pertama-tama kita nyari saja kalau jurnal di Indonesia sebentar. Ini saya tambah sekilas tentang jurnal biar kalian paham ya. Sebelum masuk ke nyoba karena takutnya kalian tidak paham dengan yang saya bicarakan. Ada di bagian sini. Enggak di sini ya. Di sini sebentar ya. Memahami mereka. Oke. Saya mohon maaf kalau loncat-loncat ya karena kalau saya menyesuaikan dengan apa yang ada. Saya ketika kita ngomong artikel ilmiah, maka kita mau nggak mau kita harus tahu alur penerbitannya, ya. Harus tahu alur penerbitannya. Jadi kita harus tahu alur penerbitannya. Jadi gini, ini alur penerbitan artikel karena kalau penerbit, jadi saya tahu alurnya seperti apa sehingga eh, untuk mencari referensi yang bagus itu eh, alurnya ini menentukan ya. Jadi pertama kali seseorang itu ketika pengen ngirim hasil penelitiannya ditulis dalam sebuah standar artikel, maka ada namanya paper submission. Submission berarti ngirim artikel, kemudian dikirim ke penerbit. Nah, ini penerbit ini mengevaluasi ada namanya editor. Editor itu perwakilan dari penerbit. Editor dia melihat skop jurnalnya kayak gimana, apakah sesuai dengan kriteria penerbitan, apakah penelitian signifikan, apakah cukup ilmiah, apakah konsisten, apakah formatnya sesuai dengan standar penerbit itu, kemudian apakah tata bahasanya bagus, apakah yang terakhir bebas dari plagiat. Plagiat itu misalkan Kopas, Jiplak ya. Jadi dalam dalam kasus penelitian itu kadang eh, harus bebas dari plagiarisme. Plagiarisme termasuk pelanggaran berat dari ilmiah. Contoh dulu sempat ada dokter teknik elektro, stay ngerti sih ya, stay itu sekolah teknik elektro dan informatika ITB. Ada mahasiswa S3-nya di Stay ITB, dia itu publikasi di IEEE. IEEE itu kayak semacam asosiasi electrical engineering-nya US ya, Amerika. Kemudian dia nerbit, kemudian ada laporan dari ilmuwan di belahan dunia lain, kalau nggak salah, dia lapor bahwa orang ITB ini itu menjiplak penelitian orang lain. Tadi di Kopas KB diganti judul itu, dan judulnya ya mirip juga. Nah, kemudian dari orang lain itu lapor ke apa itu ke IEEE Amerika. Amerika memberikan teguran ke ITB, ya. Dia memberikan teguran ke ITB. Kemudian di ITB dia tanyai sama pembimbingnya, ditanyai apakah benar seperti ini, kemudian dia juga ditanyai dan dia ngaku bahwa memang dia yang jiplak semuanya. Akhirnya jadi dalam kasus plagiat ini yang dihukum adalah mahasiswa itu plus dosen pembimbingnya. Kenapa kok bisa luput? Ya, dosen pembimbingnya kalau nggak salah dua orang, profesor siapa sama siapa saya lupa, dan dihukum tidak bisa naik pangkat. Apa penurunan naik pangkat atau gimana saya lupa. Itu. Jadi dan juga mahasiswa itu mahasiswa ITB tadi dihukum karena dia sudah lulus ya, gelarnya dicopot. Jadi ini perhatian untuk kalian semua ya. Kalau kalian dan saya pun tidak segan-segan ya. Dan saya pun tidak segan-segan kalau misalkan ada mahasiswa yang plagiat, maka walaupun mahasiswa tersebut bimbingan saya, maka akan saya proses. Dan hukuman terberat plagiat adalah pencopotan gelar. Jadi saya tidak main-main karena ini ada dasar hukumnya di kementerian ya. Jadi tolong jangan coba-coba plagiat.
kalian kerjakan saja tugas akhir kalian, ya, lulus-lulus. Jadi jangan khawatir kok, ya. Jadi jangan jangan terlalu khawatir, gue ya apa, lulus-lulus nyantai ya, insya Allah. Selama kalian mengerjakannya konsisten, saya rasa bisa. Seperti itu. Saya tidak ngomong siapa dan di mana, saya sempat ada mahasiswa ketangkap basah plagiat. Saya yang menemukan buktinya. Waktu itu saya ada mahasiswa, kemudian waktu itu saya melihat, saya nguji, kemudian loh itu kok podo karo TI arek ITS. Tak delok, terus saya tanya anaknya, dan dia mengaku dia plagiat. Maka sudah ya dia dikasih opsi apakah ya yang jelas hukuman terberat ya tentu saja ya DO ya, hukuman terberat. Kalau belum lulus ya DO. Hukuman terberat bagi plagiat adalah di DO. Kalau sudah lulus pencopotan gelar, gelarnya harus dicopot. Akhirnya dia mau memperbaiki dan minta maaf. Ya sudah, dia ngerjakan lagi. Jadi akhirnya dia lulus. Tapi yang jelas plagiat itu termasuk di dalam dunia akademik itu kejahatan terberat. Kalau di dunia kita kan terberat itu maling, terus asusila, kemudian korupsi itu kan kejahatan yang berat. Tapi di dalam akademik kejahatan terberat itu adalah plagiat, yaitu jiplak. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah tahap editor ini lanjut ke per-review. Per-review itu proses review. Review itu silakan ke juri. Kebetulan saya ada reviewer di jurnal Elsevier sama beberapa jurnal lokal ya. Di UB, kemudian di Polimesin, di PEN juga. Ini silakan reviewer. Nah, setelah itu reviewer memberikan catatan-catatan. Ini jurnal ini salahin yang gini, gini, gini. Misalkan kalau ada yang salah, ini konsepnya ada yang keliru, bla 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 bla. Atau ada yang benar, misalkan bla 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 bla. Seperti itu. Jadi kita kasih catatan untuk disampaikan ke editor. Nah, editor itu nanti akan melihat apakah hasil koreksinya ini parah atau bagus. Kalau misalnya terlalu parah, tidak bisa diperbaiki, maka ditolak. Ditolak itu bisa jadi dia ditolak. Sudah, kamu keluar aja dari, nggak perlu cabut saja. Apa saya tolak, silakan terbit di tempat lain. Saya pernah itu, saya termasuk reviewer yang agak keras. Saya sempat dulu ke PEN juga, pernah itu jurnalnya cakak-cakan. Ya sudah, saya bilang ini belajar harus nulis artikel, penelitianmu perbaiki lagi, nanti baru submit ke sini ya, ngirim ke sini. Saya gitu kan. Jadi gitu. Kemudian kadang ada reviewer tambahan, ada reviewer ketiga. Ini untuk membantu editornya. Misalkan reviewer satu dan dua agak ngambang, misalkan agak agak iya atau enggak, misalkan enggak jelas, agak tapi komentarnya agak cenderung netral. Maka editor butuh bantuan reviewer tambahan lagi untuk membantu editor memutuskan, ya seperti itu. Oke. Kemudian keputusannya apakah accept, accept itu diterima tanpa syarat, artinya bus diterima tanpa perbaikan atau ada revisi, eh, ada minor revision atau major revision. Kalau major revision itu revisi total, kesalahannya fatal misalkan, maka harus ambil data lagi, harus simulasi lagi dan sebagainya. Itu yang eh, major. Kalau minor itu yang kecil-kecil. Ya, kebetulan saya sekarang submit di Polymesin. Kebetulan saya reviewer di Polymesin juga. Ketika saya pas submit, ketika saya ngirim ke dokumen ke Polymesin Polteknik Simawe, Sinta 2, ternyata saya ditawarin nge-review loh. Ya apa sih? Saya belum selesai ngirim dokumenku kok aku dikon ngoreksi paper yang masuk punya mereka. Jadi saya dipercaya karena waktu itu bisa jadi reviewernya pada sibuk dan mungkin keilmuannya susah waktu itu mencari reviewer yang bersedia. Akhirnya oke lah saya terima. Reviewer ke saya untuk undangan untuk mengoreksi paper itu datang bareng. Sehari langsung dua. Lagi oper siji. Biasanya satu paper itu saya koreksi selama 2 minggu ya. Ini sehari dikasih 2 artikel. Ini apa yang maksudnya? Ya, ternyata, ya saya koreksi akhirnya tetap saya koreksi. Kemudian kemarin akhir Februari saya dapat undangan lagi mereview paper dari Polymersen juga. Saya komplain ke editornya, ke penerbit. Ini biasanya saya tuh 1 bulan 1 artikel, ini 1 bulan 3 artikel itu ya apa? Em, Kalau misalnya terlalu banyak artikel yang saya review, nanti hasil review saya enggak bagus. Seperti itu. Akhirnya orang editornya kontak saya, minta maaf dan sebagainya. Dan eh, oke, kira-kira minta berapa per apa namanya per bulan? Saya bilang satu satu saja, jangan banyak-banyak supaya nanti hasilnya bagus.
Kemudian setelah dapat revisi, kemudian dilihat editornya, disampaikan ke penulisnya, ke autornya, kemudian payment itu bayar. Ini tergantung, kalau jurnalnya gratis ya nggak perlu bayar, kalau jurnal berbayar maka harus bayar ya. Jadi payment. Kemudian diterbitkan. Jadi prosesnya lama. Untuk saya kemarin kirim ke Sinta 2 UB itu take time 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan tuh saya kirim, kemudian saya koreksi, ya saya kirim bulan Juni, nggak usah Juni atau Juli, bulan Januari baru terbit. Jadi lama. Jadi di sini di sampingnya ada keterangan. Jurnal yang bagus itu semuanya dilakukan dengan jurnal tuh penerbit jurnal tuh apa ya? Eh aku rada angel jelas noe. Jurnal itu jadi artikel ilmiah itu ada banyak. Bisa seminar internasional, seminar. Ini saya bawa ke, sorry penjelasanku agak loncat-loncat ya karena mungkin apa ya eh agak eh saya jelaskan dulu ya alurnya tadi sambil supaya kalian tahu artikel ilmiah itu apa saja, ya, publikasi itu apa saja ya. Publikasi itu seperti ini. Nah, ini misalkan oke. Oke, di sini dalam publikasi artikel ilmiah itu ada yang dari bacaan yang bagus itu tidak urutannya dari level yang terendah ke yang tinggi. Ini proceeding seminar. Proceeding seminar itu kalau bedanya seminar dan jurnal. Seminar itu kita hadir ke sebuah event, kemudian kita presentasi di sana menjelaskan penemuan kita. Itu namanya seminar. Terus ada sesi tanya jawab, kemudian ada sesi makan siang bareng dan sebagainya dan sebagainya. Itu seminar. Jadi misalkan PENS ngadakan ini kalau nggak salah seminarnya PENS itu nanti di Bali kalau nggak salah bulan Agustus ya. Kalau kalian pengen ke sana silakan ya bayar dewe tapi ya. Tapi kalau pengen gratis silakan. Tapi ya syaratnya harus punya publikasi ya. Ya tahun lalu mahasiswa saya 4 artikelnya keterima 4 tugas akhir mereka 4 keterima dan mereka ke sana gratis. Ya melaku yang Bali gratis ya. Syaratnya harus punya penelitian yang diterima ya. Kalau di Pens ya, kalau keluar Pens ya bayar dewe ya. Karena di Pens kan karena penulisnya ada dosennya maka digratiskan. Oke, jadi proceeding seminar itu apa istilah proceeding seminar maksudnya hasil hasil print-printan atau PDF dari apa namanya hasil presentasi tadi seperti itu. Tapi ini ada kata terindek. Terindek itu kayak apa ya bahasa bahasa sederhananya kan apa ya Eh, misalkan ada Grammy Award misalkan Grammy Award atau yang menilai para pemain sepak bola itu misalkan ada apa ya saya agak bingung membahasakan yang sederhana apa ya istilahnya kayak misalkan ngerti billboard Rek? Ada yang tahu billboard? Billboard itu kayak tangga nada ya misal bukan tangga nada eh misalkan lagu ini peringkat sekian billboard. Ngerti Rek, billboard? Biasanya di US ya. Halo? Tahu Pak, Iya. tanggal Jadi lagu. tanggal lagu. Jadi misalkan billboard itu semacam kalau misalkan kita masuk billboard, maka kita kan bergengsi ya. Misalkan kalian nyanyi terus kalian rekam terus masuk YouTube, kemudian cuma like dan dislike itu bukan standar ya. Misalkan like-nya banyak itu bukan standar ya. Billboard itu kan punya lembaga yang resmi yang penilaiannya itu ada penilaian atau kritikus film misalkan atau macam-macam jelas ada yang apa istilahnya? Ada yang mengevaluasi itu maksud saya. Ya itu terindeks. Jadi untuk masuk ini itu harus ada terstandar seperti itu. Jadi seminar yang terindeks, jurnal itu sama. Jurnal itu bedanya jurnal dan seminar. Kalau jurnal itu kita ngirim dokumen ke penerbit, kemudian dikoreksi, kemudian dikirim balik, dikirim balik, kemudian kalau benar diterbitkan, kalau enggak ditolak dan sebagainya kayak yang saya katakan tadi. Tapi jurnal ini tidak perlu presentasi. Kalau seminar kita butuh presentasi. Ya. Kemudian jadi yang paling rendah itu proceeding seminar yang tidak terindeks. Artinya ketika kalian nulis langsung terbit aja tanpa harus dievaluasi orang. Kalau tidak ada yang evaluasi orang kan kualitasnya jelek ya. Itu maksud saya.
Jadi ini kualitasnya jelek, ini juga jelek karena tidak ada yang mengevaluasi. Kemudian yang ini ada proceeding seminar, seminar seperti IS misalkan. IS itu masuk terindeks di IEEE US, Lembaga Teknik Elektro US, sehingga kalau sudah publish di sana itu bergengsi. Kenapa? US itu kan standarnya tinggi ya. Jadi alhamdulillah beberapa mahasiswa saya sudah terbit di sana di IEEE Amerika. Ya, ya standarnya bagus ya, artinya kayak lele nemen ya. Atau Scopus. Nah, Scopus itu salah satu mesin pengindeks. Jadi kalau di mesin pengindeks itu kebanyakan ada dua, Scopus dan Web of Science. Nanti Web of Science sama Scopus saya jelaskan. Ini runtutannya agak banyak ya supaya supaya kalian tahu bahwa jurnal itu seperti ini, kemudian jurnal yang bagus seperti ini. Nanti saya tunjukkan jurnal yang bagus kayak gimana, jurnal yang biasa kayak gimana. Nanti kelihatan bedanya. Kemudian ada proceeding yang ini proceeding seminar yang terindeks, ada yang jurnal yang terindeks ya seperti itu. Terindeks Sinta. Nah, Sinta itu apa? Sinta itu mesin pengindeks punyanya Indonesia. Jadi Indonesia itu punya standar sendiri, ya. Amerika kalau Scopus itu punyanya Netherlands, punyanya Belanda. Indonesia punya mesin pengindeks sendiri, Belanda punya sendiri. Kemudian paling tinggi adalah buku textbook. Jadi gini, secara urutan, misalkan referensi yang paling bagus itu seperti apa? Kita lihat dari yang paling jelek. Yang paling jelek itu sesuatu yang tidak terindeks, dan yang paling bagus itu textbook. Yang paling bagus itu textbook, yang paling jelek itu seminar yang tidak terindeks. Tapi semua yang ada di textbook kalian, buku perban, buku termodinamika itu sudah ilmunya sudah jadul. Contoh, saya bilang ke kalian bahwa saya tidak terlalu tertarik meneliti PLTU. Meneliti ya, bukan project ya, beda ya project dan meneliti. Kalau PLTU itu dia tuh turbin uap. Saya ngomong bukan bukan bahas dari aspek jadul ya, jadul. Jadul dalam artian kubah uap itu sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu. Kubah uap, grafik steam, steam, kemudian amonia dan sebagainya yang ada di tabel termodinamika itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sehingga nggak bisa ngotak-ngatik. Semua yang ada di dalam buku kalian itu sudah disepakati semua ilmuwan bahwa dia itu benar. Jadi misalkan tidak ada seorang pun yang membantah hukum satu termodinamika. Tidak ada yang membantah hukum dua termodinamika. Tidak ada yang membantah hukum misalkan eksergi misalkan. Kalau ada yang membantah, maka siap-siap untuk kolaps. Kebetulan ada mahasiswa pasca kemarin sempat mau membantah, menyalahkan hukum termodinamika. Maka bisa saya pastikan dia kolaps, ya. Dia kalah ya, dan dia molor kuliahnya. Itu sudah tak bedek. Artinya textbook ini sudah proven, sudah terbukti di lapangan. Jadi jangan coba-coba menyalahkan textbook. Jadi misalnya ini kan ada buku Incropera, heat transfer, jangan coba-coba mengalahkan buku ini karena yang ada di buku ini sudah diakui oleh seluruh ilmuwan di dunia. Saya di ITS menggunakan buku ini untuk S2. S1, S2 belajar S1 belajar pakai buku ini, S2 pakai belajar buku ini. Di Jepang sekalipun di lab saya di Saga University, saya juga pakai buku ini. Artinya apa? Profesor saya pun juga mengakui keilmuan dari Prof. Incropera dan Prof. DeWitt. Artinya coba-coba ya. Oke. Tapi ini ilmunya wis 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 stagnan. Jadi sekalian nggak bisa main-main di sini. Di sini ada keterangan. Semakin lama semakin novel. Novel itu semakin baru, semakin menarik diteliti. Semakin rendah, artinya semakin rendah semakin ke arah sini ya, ke arah sini. Semakin ke sini itu semakin apa namanya novel. Semakin tidak terindeks semakin novel. Kenapa? Ya karena untuk bisa dikirim itu kan tanpa proses yang lama. Sementara untuk masuk di dalam, misalkan saya membuat rumus heat transfer misalkan, kemudian saya mengajukan ke textbook Incropera. Incropera, Prof. Incropera, saya punya persamaan nih, tolong ditulis dicantumkan di bukumu. Maka persamaan saya akan diperiksa oleh Prof. Incropera. Oh, gak layak kok melebu dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga untuk masuk textbook itu panjang, bisa puluhan tahun untuk bisa diakui bahwa persamaan saya itu standar dan errornya rendah. Sehingga lama, sehingga bisa dikatakan semakin rendah sebuah referensi, semakin novel dan semakin dinamis. Namun kurang reliable itu kurang dapat dipercaya. Jadi kalau kalian kalian jangan banyak-banyak punya referensi yang di daerah sini, ya. Maka nanti hasil penelitiannya akan kurang dipercaya. Seperti itu.
Tapi kalau semakin tinggi ya, ini semakin tinggi, semakin ke arah sana ya, ke arah textbook itu semakin kurang novel, tapi sangat reliable, sangat handal. Artinya ini sudah dipercaya sekian ribu ilmuwan sehingga ojo coba-coba untuk membantah. Nah, penelitian itu harusnya di mana? Penelitian itu harus di daerah tengah-tengah, di minimal yang terindeks ini, minimal yang terindeks ya, minimal yang terindeks. Kenapa? Ya karena sesuatu yang di tengah-tengah ini kan debatable. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian itu sesuatu yang debatable, debatable masih dalam perdebatan. Iki sih gak jelas. Iki misalkan kalian eh, pengen tahu pengaruh eh, premium dalam sebuah pertalite dalam silinder misalkan, dalam piston motor kalian. Kalau cuma premium dok itu gak menarik, atau pertalite tuh gak menarik, atau pertamax tuh gak menarik. Misalkan tak campur pertamax, pertalite, kemudian dicampur shell sekian persen, sekian persen, sekian persen, nanti performanya kayak gimana? Ya itu asik. Kenapa ban? Monggo. Nah itu asik. Kenapa? Karena di apa namanya di eh kan ada presentasinya. Masing-masing bahan bakar itu punya apa namanya titik bakar beda-beda. Itu menarik. Ya misalkan ini sekian persen, ini sekian persen pertamax, sekian persen pertalite, sekian persen apa Shell, sekian persen BP misalkan. Kalau dicampur itu gimana? Itu asik. Artinya bagi efeknya ke pembakaran seperti apa? Kan belum ada yang tahu misalkan. Itu maka itu menarik seperti itu. Paham ya? Jadi kalau bisa kita main di daerah yang abu-abu ya untuk penelitian, maka kita bisa berkembang dari sana. Ya, kemudian selanjutnya adalah langsung ke mesin pengindek ya. Saya nanti tunjukkan mesin pengindek. Contoh mesin pengindek. Nah ini, jadi ini mesin pengindek yang ada di dunia ya. Mesin pengindek paling gampang ada Google Scholar ya. Google Scholar itu mesin pengindek ya. Google Scholar itu paling umum ya. Nanti Google Scholar tuh tulisannya kayak apa ya? Ini Google Scholar yang ini Google Scholar. Jadi ketik aja scholar.google.com, nanti kalau kalian ketik semua dosen di SPE namanya sudah tercantum di sana. Ketik aja. Kemudian ada DOAJ. DOAJ itu general ya. Ini untuk open access jurnal. Oke, ini saya nggak terlalu ini ya. DOAJ itu yang ini yang DOAJ. Kemudian kemudian ada di mau. Nah, ini kuadrat QIE, kuadrat Ashrat index ini biasanya untuk medik ya, untuk medik ya, standar medis, jurnal medis seperti apa. Kemudian ada yang paling sering ya, yang paling sering digunakan oleh Kementerian Pendidikan kita itu adalah Thomson Reuters atau Web of Science dan Scopus. Ini Web of Science itu punyanya Thomson Reuters ya. Web of Science itu punyanya Elsevier ya. Nah, itu kalau kalian bisa masuk sini, oh keren banget ya. Seperti itu. Biasanya kita acuannya kalau nggak Web of Science dan Scopus ya. WOS atau Scopus. Nah, yang mana Pak lebih baik? Ini sama-sama top dunia ya. Sama-sama top dunia. Kalau Web of Science itu biasanya database-nya tidak terlalu banyak memang karena spesifik ke engineering kebanyakan ke teknik. Kalau Scopus ini agak agak general. Kalau misalkan ilmu teknik, ilmu agama, ilmu sosial itu masuk di Scopus. Jadi database-nya lebih banyak ya seperti itu. Jadi itu. Kemudian ada Garuda. Garuda itu Garuda rujukan digital. Nah, ini adalah Sinta. Sinta itu mesin pengindeknya Indonesia, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh level jurnal Scopus ya, jurnal Scopus. Ini kalau kalian lihat ada Q1 kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ya. Kebetulan saya kemarin nge-review di sini di kuartil 1 dan kuartil 3. Tapi ini cukup bagus ya, punyanya Jordan. Saya nge-review artikel walaupun nggak terlalu bagus tapi lumayan ya. Kuartil satu tuh sangat susah masuk sini ya. Kalau kalian pengen lulus S3 biasanya di S3 ya S3 pakai ke sini ya kuartil satu atau ini ya S3 bisa ini. Ini biasanya kadang-kadang mintanya ini dan ini ya.
Kalau misalkan S2 kadang-kadang kalau di Jepang biasanya nggak minta ini. Kalau kalian contoh Fakih senior kalian dari Petronas untuk lulus S2 kemarin sama ini profesornya ya, Profesor Fakih minta yang agak tinggi yang Petronas jaluk ya. Ki, ki satu ki apa satu dia punya satu Ki 1 dan satu Ki 2. Dan untuk masuk ke sini wah ampun ya masuknya susah banget ya. Karena untuk masuk sampai terbit itu bisa sampai setahun ya. Oke. Kemudian semakin ke arah kiri itu semakin bagus. Jadi semakin ke arah kiri itu semakin bagus. Semakin ke arah kanan itu semakin jelek. Nah, dan ini saya kasih tanda merah. Hati-hati predatory jurnal ada di sini. Apa itu predatory? Nah, kata dasarnya predator. Predator kan pencari mangsa. Seperti serigala, kemudian harimau itu pencari mangsa. Jadi kalau ada ilmuwan, ada pemula masuk ke dalam publikasi, maka predator itu dia itu mencari uangnya saja. Jadi dia itu kayak calo, misalkan calo, calo SIM itu kan nyari uang ya. Kalau di dalam akademik ada namanya jurnal predator. Jadi oknum yang nyari duit lewat jurnal. Jadi dia bikin website, kemudian reviewernya dicomot aja, dia googling namanya dicantumkan. Kemudian saya juga sempat beberapa kali kemarin saya 2 kali nama saya dicantumkan oleh penerbit Indonesia tanpa izin saya. Kemudian saya tegur satu dari Jogja, satu dari Sumatera. Saya sempat kan iseng beberapa minggu yang lalu saya iseng cari nama saya, kemudian loh nama saya jadi reviewer di contoh ini kebetulan saya masih ada WA-nya ya. Coba saya share screen ya. Contoh mati ini si contoh mati udah saya sopo jenenge contoh mati sopo ya seperti ini. Saya dua kali dimasukkan. Nah ini sebentar saya share screen dulu. Ini sampelnya ya, sampelnya. Saya dimasukkan ke penerbit False Lips Media. Jurnal Indonesia ini saya nggak tahu indeksnya berapa, saya nggak tahu. Jurnalnya cukup kompleks, multidisiplin, ilmu nasional. Ini dulu saya sempat waktu gabut, saya sempat ngisi form kesediaan reviewer, tapi kemudian saya tidak menandatangani form yang lebih dalam karena ada klausul-klausul yang mewajibkan saya harus promosi. Kalau nggak promosi maka ada punishment. Karena kadang-kadang reviewer kadang-kadang dikasih uang ya, tapi kadang-kadang ada yang tidak. Dan saya loh kok gini sehingga saya nggak ngirim dokumen dan nama saya dimasukkan ke jurnal ini sehingga saya kaget loh kok ada nama saya. Terus saya kontak ini yang punya ini, saya kontak, saya kalau nggak salah tidak menandatangani dokumen ini jadi nama saya tolong dibuang. Ini etika yang tidak bagus ya, sehingga kenapa kok ini saya marah ke dia karena kan saya tidak tanda tangan kok nama saya dimasukkan walaupun saya ngisi ke Excelnya dia tapi saya tidak ngisi form kesediaan lebih dalam, tapi saya dimasukkan. Ini kurang ajar. Ini makanya saya komplain. Jadi kalau misalkan kalian menemukan nama saya di jurnal tertentu yang di mana itu keilmuannya agak jauh dengan saya atau kalian agak ragu-ragu, silakan laporkan ke saya, nanti saya tuntut mereka. Ini termasuk jurnal abal-abal. Ya, enggak boleh seperti ini. Karena tujuannya mencari duit seperti itu. Jadi ada banyak ya. Jadi jurnal predatory itu biasanya di sini dan di sini. Kalau di dunia ini biasanya predatory jurnal itu kebanyakan di IPB. Apa itu IPB? Apa rek IPB rek? IPB bukan perguruan tinggi ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Jadi kebanyakan penerbit dari sana itu abal-abal. Ya, jadi kalau bisa nyari referensinya jangan dari sana. Jadi penerbit abal-abal itu kebanyakan dari India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Afrika, Eropa Timur, Cina, ya. Indonesia juga ada. Indonesia wah kayak penerbit abal-abal. Jadi jangan jangan ambil referensi dari sini karena itu kalau saya maka saya tolak ya. Kalau saya sebagai pembimbing maka saya tolak. Kalau sebagai penguji maka saya suruh cari referensi yang lain. Oke, sampai di sini ada tanya kan? Ini agak ngalor ngidul kenapa? Untuk membaca referensi maka urutannya harus kita tahu bahwa mencari referensi yang bagus gimana sih? Itu harus kok harus integrated ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Nggak perlu izin, nggak perlu tidak ikut
study club ya di Gay Enjoy. Ada yang didiskusikan? Kalau enggak saya lanjut. Nanti kita mulai. Ya Adel. Oke, oke lanjut. Oke. Nah, di Indonesia mesin pengindeksnya ada Sinta. Sinta gambarnya kayak wayang ya. Sinta 1 sampai 6. Kalau jurnal Scopus itu Q1 sampai Q4. Q1 Q4, yang terbaik Q1, yang terjelek Q4. Nah, kalau Sinta ada Sinta 1 6. Yang terjelek 6, yang tertinggi 1. Ya. Jadi misalkan kalian ngirim dokumen tak takoi, misalkan nanti ketika tugas akhir, referensinya mana? Jurnal nasional, Pak. Sinta berapa? Sinta 6, Pak. Oh, tak tolak. Kalau misal bimbingan saya juga sama, saya tolak karena eh, biasanya kalau saya pernah ya ngirim ke Sinta 4 ya di Semarang. Saya ngirimku menurutku itu artikelnya elek. Terus pokoknya kebetulan ada senior kalian angkatan 2013 wis lulus, tapi ada beberapa bagian belum diterbitkan. Maka sudah saya terbitkan aja daripada yang nganggur ya. Wes kemudian saya kirim ke Sinta 4. Sinta 4 itu tanpa revisi yang signifikan. Jadi komentarnya cuma ya tolong formatnya mengikuti ya, misalnya tabelnya bentuknya apa, gambarnya apa. Wes ngono tok, gak ada periksa tentang metode ini bener apa gak, kesimpulannya bener apa gak, enggak ada seperti itu. Langsung terbit. Makanya kalau bisa, kalau saya pribadi saya menyarankan referensi kalian itu Sinta 3 ke atas. 1 sampai sampai 3, jangan 4 itu jangan diambil. Dan sepurane Rek ya, tidak semua dosen bisa masuk Sinta tinggi di PENS maupun FPI. Di FPI pun tidak semua dosen punya publikasi di Sinta ini. Jadi kalau misalkan dosen itu paling mentok biasanya yang di PENS pun, tidak hanya di PENS, di nasional, di Indonesia, itu paling mentok Sinta 4 atau 3. Masuk Sinta 2 itu wangel, wangel Kak, karu-karuan. Ya, sebenarnya itu tergantung triknya ya. Masalahnya mahasiswa kadang-kadang atau dosen tuh kadang-kadang nggak ngerti triknya. Ya. Dan di SPE sendiri ada beberapa yang tidak paling mentok Sinta 3 biasanya mentok. Sinta 2 itu susah ya. Hanya beberapa dosen saja yang bisa masuk Sinta 2. Oke. Kalian Pak siapa saja golek ono dhewe, aku malas nyebut. Cari saja kalian ketik nama kami dosen SPE di Google Scholar, cek masing-masing publikasi kami yang masuk Sinta tinggi siapa, yang masuk Sinta rendah siapa. Dari itu kelihatan. Kenapa? Level publikasi kami dosen itu menunjukkan kualitas penelitian kita. Jadi kalau misalkan penelitian kami masuk di jurnal eh, yang yang kualitas tinggi, maka ya itu level penelitian saya berarti levelnya sekian. Kalau misalkan yang rendah ya bisa kenaikan sendiri, berarti nggak rapi asal-asalan. Tapi saya nggak memungkiri saya punya Sinta 1 atau Sinta 4 atau 5, satu nggak salah. Karena waktu itu habis pulang S3 saya iseng ngapain ya, kan saya waktu itu belum punya bimbingan, ya sudah saya terbitkan aja yang ini, tapi asal aja saya terbitkan. Tapi kalau yang saya bimbing serius, insya Allah minimal Cinta 3, ya minimal Cinta 3 seperti itu. Jadi untuk mengecek keilmuan dosen-dosen mengecek naik nang iki ya Cinta ya. Kalau Scopus ya silakan, saya kalau nggak salah saya juga punya jurnal Scopus Q2 ya. Untuk masuk sana susah minta ampun ya, tapi untuk yang ngecek kalian cek aja ya. Iki Pak Teguh iki publikasi nih ning dhisik misalkan. Kok ngomong ngomong keduren ngene. Ceken publikasiku ya. Kayak misal Pak Teguh ngomong keduren ceken. Di mana? Kalau nggak salah kemarin saya yang tahun lalu saya masuk di Cinta 2 itu dengan bahan tugas akhir masuk di 4 loh ya. Masuk di 4 SP itu saya permak, saya kelola bahasa Inggris kita API dan saya ngomong bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia karena jurnal Cinta tinggi itu rata-rata bahasa Inggris. Cinta rendah itu masih Indonesia. Kenapa? Ya karena Sinta tinggi itu rata-rata yang ngirim dokumen ke sana itu kebanyakan orang luar negeri. Nah, kemudian gini, saya lebih suka nulis penelitian bahasa Inggris. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia saya rasa enggak banyak yang baca. Contoh misalkan, kenapa saya suka bahasa Inggris? Karena gini, saya pernah meneliti mikrobubble. Mikrobubble itu alat pemecah gelembung untuk aplikasi aerasi tambak supaya kandungan oksigen di tambak itu banyak misalkan. Kalau misalnya saya terbit pakai bahasa Indonesia, saya ingat saya bilang kalian bahwa
saya lihat pemain di Indonesia siapa saja. Untuk alat pemecah gelembung tadi itu di nasional cuma ada dua pemain, LIPI atau BRIN, satunya lagi UGM. Kalau saya nerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia, maka yang baca Sopo. Paling dua institusi itu pun. Dan dua institusi tadi itu levelnya di atas saya. Nah, terus yang baca artikel saya siapa? Enggak ada. Sehingga buat apa saya menghasilkan penelitian yang tidak dibaca? Sehingga saya tulisannya harus dalam bahasa Inggris. Kenapa? Minimal yang dibaca orang luar negeri. Orang luar negeri kan berapa miliar. Nah, yang baca penelitian saya mestinya ada. Oleh karena itu, saya seringkali ya bukan sok ke Inggris, ya karena target saya orang luar negeri. Orang Indonesia, sing maca apa? Walaupun penduduk kita termasuk yang terbanyak ketiga dunia ya, tapi sing maca sing maca penelitianku sopo. Contoh juga misalkan sekarang saya develop baterai pack dari pendingin baterai. Yang pemain di nasional ada UI, ITB, sama UNS. Tiga itu aja yang saya lihat yang topnya nasional. Kalau saya nerbitkan artikel dalam bahasa Indonesia, sing maca sapa? Gitu ya. Jadi tolong dimaklumi kenapa Pak Teguh artikelnya bahasa Inggris karena yang saya target orang luar negeri. Dan saya ingin menunjukkan bahwa kualitas saya tidak di level nasional. Saya ingin dikomentari orang luar. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi silakan misalkan Pak, aku pengen ngecek Bu hari ini aku penerbitnya apa aja yo cek kenang Google Scholar atau Sinta nanti dilihat. Nanti saya ajari buka Sinta itu kayak gimana sih? Ya, nanti saya ajari. Nah, tapi nanti kelihatan kok bedanya. Sinta satu dan 2 saja atau Sinta satu, Sinta 2 dan 3 itu beda. Penulisannya beda, terus tata tulisnya beda. Biasanya Louis Ajur Sinta yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa baca artikel, itu kalau saya sudah terbiasa baca yang the best ya, sehingga baca Sinta itu agak males saya. Agak kok ini tulisannya, ya, makanya saya tidak suka baca yang Sinta rendah. Oke, lanjut. Nah ini emitter, saya reviewer di sini. Ini Sinta 2. Ini, wah ini luar biasa melebu sini ya. Dan ini terindeks di Claritative Analytics. Itu Claritative Analytics itu nama baru dari Web of Science. Jadi bagus juga. eh Politeknik yang punya ini itu kalau nggak salah cuma PENS yang masuk. Ini sayangnya belum masuk Scopus ya. Ini masuk Web of Science. Tapi masuk Web of Science termasuk peringkat yang luar biasa. Dan Politeknik, menurut saya Politeknik satu-satunya yang punya ini mungkin PENS ya. Tidak banyak mungkin Politeknik nasional yang punya terindeks di Web of Science. Dan susah sekali masih di sini ya. Dan saya pun ketika mereview artikel di sini ya saya harus killer ya. Harus kejam ya karena kualitasnya harus bagus. Oke, itu. Kemudian ini ada contoh predator jurnal. Predator jurnal itu abal-abal ya. Jadi jangan membaca sana, jangan download di sana, jangan terbit di sana, jangan ngirim ke dokumen ke sana. Loh Pak, kok ngerti? Dulu saya sempat masuk di sini. Jadi waktu saya masih pemula, ya sempat ngirim ke sini karena kita nggak tahu ya. Tapi ya itulah itu masa lalu ya, masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Saya pernah masuk di sini dan ya itu cepat juga tanpa review yang kenceng ya. Ya, tapi saya wis lah itu masa lalu saya sudah saya nggak pengen mengulangi lagi. Jadi predator jurnal itu hanya ingin uangnya saja. Secara nilai kualitas tidak bagus ya. Oke. Nah, ngecek jurnal abal-abal dari mana ini? Bellis. Bell itu ada seorang pustakawan dari Amerika. Dia itu ngelis jurnal yang abal-abal. Nah, tapi kemudian dia dikomplain sama penerbit jurnal abal-abal tadi. Karena itu kan ladang uangnya mereka. Sehingga mereka komplain, nah komplain, tolong hentikan praktek Anda karena yo gak payu kan jurnalnya mereka. Akhirnya diminta dihentikan. Akhirnya berhenti. Tapi dia memberikan kriteria umum bahwa jurnal abal-abal seperti ini, seperti itu. Jadi kalian kalian cari jurnal abal-abal, maka akan tahu karakter jurnal abal-abal. Ini salah satu jurnal abal-abal. Saya juga pernah terbit di sini. Sudah pernah terbit di sini. Nah, ciri jurnal abal-abal itu adalah yang pertama palu gada. Palu gada itu isinya banyak, bidangnya macam-macam. Kemudian juga kadang itu dalam 1 tahun menerbitkan banyak jurnal, bisa setiap bulan menerbitkan. Dalam satu terbitan itu bisa ratusan jurnal. Kenapa? Karena mereka nyari duit. Semakin banyak yang terbitan, semakin banyak uang mereka. Dan ini termasuk jurnal abal-abal. Kalau bisa jangan baca dari sini ya, jangan baca dari sini.
Kalau misal kalian cek di Google Scholar saya ada ini. Jadi saya ngomong aja daripada, oh Pak Teguh Sapin Tangki ini ngomongnya dhuwur. Nah, ini dulu waktu saya masih pemula, jadi dimaklumi saja ya, dimaklumi saja. Ini saya jujur saya malu kalau menunjukkan ini. Sehingga ketika saya apa namanya ngelis jurnal saya ini nggak saya masukkan. Karena bagi saya ini ya anggap aja aib ya. Seperti itu. Sampai di sini ada tanya kan? Oke. Yang 2023 suaranya apa? 23 apa saran Halo, paham ya yang saya sampaikan? Nggak terlalu tinggi kan ya? paham Pak. Paham ya? Oke. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian ini kan itu nggak usah ini tentang hak cipta. Nanti terlalu melebar ya. Nggak perlu lah. Oke. Sekarang kita coba praktekkan ya jurnal yang saya coba bantu nyari jurnal yang terindeks nasional aja dulu Sinta ya. Sinta. Sinta itu mesin pengindeks kita ya Sinta. Oke, kita cari misalkan jurnal misalkan Sinta berapa misalkan Sinta misalkan hmm, jurnal misalkan kita cek. Nah, ini ini sebenarnya rankingnya agak absurd ya, agak aneh misalkan. Sebenarnya saya katakan tadi jurnal yang kualitas rendah itu Sintanya lebih Sinta 45 itu apa namanya lebih jelek. Sinta tertinggi itu Sinta 1. Tapi di Indonesia karakternya kebalik ya. Wong Indonesia kan senangannya sing gampang-gampang, sing elek-elek ya. Itu karakter Indonesia ya. Jadi kalau di sini ini yang terbaik, yang top jurnal malah Sinta 5. Ini kualik ya. Berarti ini kualitas orang Indonesia ya. Ini bukan kualitas orang Indonesia, kok kualitas dosen Indonesia. Sing elek-elek malah ranking siji. Ini artinya yang top jurnal impact itu artinya jurnal yang sering digunakan sebagai referensi itu jurnal Sinta 5. Padahal Sinta 5 itu welek. Nah, welek dari referensi nemen berarti ya. Ini ada jurnal Sinta 1, maka harusnya yang ini ya, tapi Indonesia ya ngono iku kuwalik-kuwalik. Sing elek-elek iku nomor siji, sing apik-apik nomor terakhir ya. Seperti itu. Itu jangan ditiru ya. Ini contoh dosen-dosen yang ada di Indonesia ya. Kok ngene iki ya. Mahasiswanya aja niru ya dosennya. Ini jurnal eh terbaik di ini Makara itu punyanya UI kalau nggak salah. Punyanya ITB juga ada ya. Jadi ini jurnal-jurnal the best-nya yang Cinta satu ya. Kalau misalnya kalian baca nanti akan terlihat bedanya. Coba saya cari yang ITB saja ya biar bidangnya eh apa namanya gampang bacanya. Sebentar saya carikan yang ben ilmuku ilmunya elektro aku gak paham soalnya. Sebentar. Iki ilmunya si ada hmm renewable energy iki. Iki Bu hari ini sempat ke sini nggak salah. Ini Sinta satu. Oke. Iki Sinta satu termasuk topnya nasional ya. Jurnal yang masuk Sinta satu itu eh artinya sudah terindeks Scopus. Jadi jurnal Sinta satu Sinta itu kan mesin pengindeks Indonesia. Nah, kalau terindeks di Indonesia, kalau misalkan masuk Sinta, semua jurnal yang masuk Sinta satu itu otomatis jurnal yang nasional jurnal Indonesia yang terindeks di Scopus itu otomatis Sinta satu. Entah Scopus kuartil Q1, Q2, Q3 atau Q4. Ya. Jadi jurnal yang terindeks di jurnal punyanya Indonesia yang terindeks di Scopus itu by default masuk Sintanya Sinta satu. Sekarang kita lihat artikelnya yang di jurnal Sinta satu ini. Nah, ini kelihatan seperti ini ya. Ini Sinta satu dan ini masuk di Scopusnya si Q2. Q2 untuk bidang ini, Q3 untuk bidang ini dan Web of Science yang ini Q3. Pak ngecek jurnal ini masuk Scopus yang mana caranya? Cara ngeceknya pakai skimagojr.com. Jadi skimagojr.com kita cek ya untuk ngecek. Nah, ini jurnalnya adalah jurnal International of Renewable Energy Development. Kita kopas ya, kita kopas taruh sini. Nah, kita cek. Ini kalau kalian mengecek jurnalnya masuk di mesin pengindeks ranking berapa. Ini masuk di sini ya. Jadi ini insya Allah bukan abal-abal karena punyanya Undip ya. Undip itu bukan kampus abal-abal ya. Oke, ini kelihatan. Ini key-nya key 3 ya. Jadi kalau bidang energi
energy engineering and power dia masuk Q3. Ini lumayan lah kayak lele nemen. Kemudian energi secara general Q3, environmental engineering. Karena bidang energi itu kadang agak nyambung-nyambung dengan environment ya. Ini Q3, kemudian renewable energy masuk Q3. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cek kualitas artikelnya. Akan beda ya, akan beda. Coba kita cek Dio. Yang kita lihat adalah arsip. Arsip itu apa istilahnya? Kumpulan yang pernah terbit. Ya, kalau yang current itu yang sedang lagi akan terbit. Kita cek yang arsip saja. Ini ada papernya Bu Arin ya nggak salah. Cuma kayak aku masuk nge-review ke koncoku dewe. Cari yang lain. Ini termasuk sering terbit ya. Kalau kalian lihat ini 4 kali terbit, kemudian 6 kali terbit dan lain sebagainya. Jadi ini frekuensi terbit ya. Frekuensi terbit. Oke, kita coba yang ben gak kena Bu Arin ya. Tak golek sing liya ae engko gak enak aku. Oh, Bu Arin dikomentari gak enak aku akhirnya ono si lapor. Oh, Pak Teguh ngomentari paper Bu Arin nih gak enak saya. Oke, ini ada contoh eh, saya cari tentang bidang kita ya. Misalkan tentang diesel ini turbin, ada banyak yang bidang kita ya di sini ya. Ada biomas, ada AC ya. Kemudian ada biogas ya. Karena memang renewable energy ya ini ya temanya sesuai dengan keilmuannya SP juga. Coba kita lihat ke misal eh dia efek fluid flow direction charging multiple ini aja ya. Oh ini short communication nggak menarik. Saya carikan yang agak menarik. eh ini tentang heat transfer ya di ini yang ngirim orang Thailand. Ya, kalau misalkan jurnal Indonesia terindeks di Scopus itu orang luar itu terbit ke sini seperti itu. Jadi kalau tidak terindeks Scopus maka tidak menarik bagi mereka. Oke, ini sing tak buka sing dia, aku tak bingung ya. Misalnya ini tentang turbin laut ya, turbin laut, turbin angin misalkan. Ini orang India juga, sorry orang Thailand misalkan. Nah kita buka ya. Ini gratis kalau kita download nggak perlu bayar ya. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang berbayar, ada yang gratis. Oke kita download. Oke sudah kita lihat. Nah ini. Oke ini kelihatan ini abstrak, abstraknya ini kata kuncinya, ini intronya ya. Kemudian ini ada jurnalnya. Kalau teori boleh, ada yang nulis teori boleh, ada yang enggak masalah. Yang penting intro, kemudian metodologi, kemudian metodologi ini dia metodologi. Nah, ini metodenya. Ini sepertinya dicampur jadi satu ya. Ini metodenya, metode yang dia lakukan. Ini masuk metode yang ini ya. Metodologi, kemudian ini eksperimennya. Kemudian ini hasilnya, hasil pengujiannya ya. Hasil pengujiannya ini ya. Ini kesimpulan dan sorry. Biasanya diskusi sama hasil ya, tapi ini digabung diskusi sama hasil, sorry diskusi dan hasil ini digabung, ada yang dipisah seperti kata tadi. Jadi diskusi sekarang dipisah, hasil dipisah, tapi ini ada yang digabung, tergantung penerbitnya. Ini seperti ini ya. Nah ini kesimpulannya seperti itu. Oke, sekarang kita cari jurnal yang Sinta rendah. Jurnal yang Sinta rendah, coba kita cari ya. Coba kita cari jurnal yang Sinta rendah. Bentar. Coba mati nih. Cek laba aku. Oh, Sinta rendah ya. Sekarang kita nyari jurnal yang Sinta rendah. Nah, kita cek ya. Sebentar. Pakai cara tadi ya. Cara tadi Sintanya berapa? Ini cek. Ini balik lagi. Oke, kita cek. Nah, ini Sintanya coba kita Sinta rendah ya. Sinta rendah itu sing ngisor banget ya. Ya sing ngisor banget. Ngisor ya. Nah, kita coba yang cari yang the most ngisor ya. Paling buri. Berarti ben ketok beda nih. Tapi kalau bisa bidangnya tetap teknik ya, supaya bisa kalian paham. Oh, ini bedanya jurnal api ambek elek, pengen ngerti ya. Ini masih Sintar satu, masih Sintar satu, masih yang the best ini. Bentar, saya cari dulu. Ini masih Sintar satu ya. Tak kasih langsung aja lebih ke angel-angel jurnal apa ya. Eh,
Jurnal se iki nang mburi next. Wala wala sinta tak satu satu doy. Coba mati nih. Atau tak golek langsung suwen jurnal. eh Kebetulan saya pernah terbit di sini ya SRG atau sopo Sinta. Saya googlingkan ya Sinta Sinta jurnal jurnal Sinta misalkan 4 misalkan Sinta 4 jurnal jurnal teknik teknik mesin misalkan teknik mesin Sinta 4 ya. Jurnal teknik mesin Sinta 4 misalkan. Nah, ini jurnal teknik mesin Sinta 4 punyanya Poltek Padang. Wah, sepurane ya Padang ya tak ora tak tak dudono masuk aku. Gomenasai. Ini websitenya saya buka. Nah, kemudian ini saya cari yang agak lama ya, agak lama. Oke, kita cari yang mana. Nah, biasanya jurnal yang sinar rendah itu judulnya itu masih Indonesia ya. Karena memang dia tidak menarget orang luar negeri untuk baca. Jadi ya seperti itu. Oke, saya cari yang sesuai dengan keilmuan kita. Misalkan Anda saya kebutuhan beban ini kan, iki gampang iki praktikum ini, gampang banget ini. Tapi ya kan dosen tuh kadang-kadang ono sing iso ono sing gak kan ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini hasilnya tadi ini Anda belum beban. Ini rata-rata bahasa Indonesia kebanyakan. Dari sini ya, kelihatan kan nggak tertara rapi kan ya. Pating bercorot kayak gini. Bedakan dengan yang tadi yang punyanya Undip tadi. Punyanya Undip tadi kan agak bagusan ya. Kalau ini kan pating bercorot ya, gambarnya proporsional ya. Kemudian iki print screen-nya saya ketok garis ireng merah-merahnya. Jadi benar-benar kelihatan banget. Dan ini gambarnya juga kelihatan. Kalau kalian baca ya tambah lebih lebih kelihatan banget jeleknya. Jadi coba kita bandingkan ya. Downloadnya ya apa ini? Sik. Nah, oke. Nah, sekarang kita head to head ya. Kita head to head membandingkan kualitas jurnal sing ecek-ecek ya. Kita bandingkan sik. Ya apa cara nih? Kita tutup aja, Rek. Tak tutup, kita tutup. Sorry. Ini saya buka yang ini. Nanti coba mati ini iki ambek endi mau. Kita sopo iki? Guru tak download jangan-jangan. Ini sama punyanya. Oh, si dokumen ini gak beres jenenge kok dokumen sih. Oke, ini eh, nek tak cirino ketok ya, Rek, ya. Karena saya pengen membandingkan. Ketok ya, Rek, ya. Silakan dikomentari. Kelihatan. Terlihat Bapak. Kelihatan Pak, nanti bisa di zoom dari device-nya kita. Oke. Yang bagus sebelah kiri, Rek. Sebelah kanan ya. Oh, sebelah kiri lah, Ben. Ini yang Sinta satu ya. Yang sebelah kiri Sinta satu, yang sebelah kanan Sinta 4. Nah, jadi saya tunjukkan bedanya jurnal ele sampai API ya. Ya, kenapa kok saya itu dosen yang paling cerewet di SPI tentang referensi. Kenapa? Karena jurnal elek itu hasilnya elek biasanya. Lah, apa mbok kayak referensi kan gitu biasanya ya. Seperti itu. Oke, kita bandingkan sekarang. Oke, ini kelihatan ya, rapi ya. Ini juga spasinya nggak tertata ya. Kemudian metodenya jelas, ya metodenya jelas. Kalau ini, kok ini harusnya penulisan dalam bentuk paragraf ya. Harus paragraf nggak bisa tulis satu dua seperti ini. Kemudian juga yang paling gampang, kalau saya melihat jurnal baik dan jelek itu paling gampang lihat referensinya. Nah, kalau referensinya bagus, ya maka bagus ya. Jadi ketika saya mereview jurnal itu yang saya lihat pertama kali itu referensinya. Jurnal referensinya ajur nggak akan saya cek. Nah, kita lihat dari referensinya saja. Kita cek yang berapa jurnal bahasa Inggris, yang referensi bahasa Inggris mana yang bahasa Indonesia. Coba dicek ya. Kalau di jurnal yang Sinta 4 tadi yang sebelah kanan, ini satu, dua, ini bahasa Indonesia satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, lima belas. Ini bahasa Inggris. 15 referensi, sorry, 14 referensi dari
15 itu bahasa Indonesia semua pertama. Kalau yang ini kita lihat referensinya. Ya Pak, itu kan wong wong Thailand. Barangkali coba kita cek apakah ada referensi dalam bahasa Thailand. Kalau ini kan punya orang yang sebelah kiri kan punya orang Thailand. Kita cek. Satu, ini Inggris, Inggris, Inggris. Kita hitung yang bahasa Indonesia aja ya. Atau bahasa Thailand. Ini Inggris, 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 Inggris semua. Biasanya kalau bahasa non Inggris biasanya ada keterangan in kalau kalau biasanya in Thailand, in Japanese, in Chinese biasanya seperti ini. Inggris, Inggris, Inggris ya, Inggris semua ya. Kalau kita lihat ini Inggris, Inggris semua. Nah, jadi paling gampang untuk melihat jurnal bagus dan jelek selain di indeks, misalkan eh ini saya tidak tahu jurnalnya itu baik atau jelek. Maka yang saya baca duluan itu referensinya dulu. Referensi ini kalau saya mohon maaf, referensi Indonesia KB Sepura nih, bukan aku tidak produksi. Saya tidak cinta produk dalam negeri untuk produk yang lain, mobil listrik saya cinta produk Indonesia. Untuk bis listrik saya cinta produk Indonesia. Untuk riset sepurane ae, mohon maaf, peneliti Indonesia mohon menyingkir ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak percaya. Jadi ini wonge rada males maca referensi sing apik ya. Seperti itu. Jadi itu. Kemudian eh jadi kita lihat ya. Jadi sini sudah kelihatan ya bahwa referensi yang bagus dan jelek tahu ya kira-kira ya gambarannya ya. Silakan berkomentar. Pak, ini bener ya misalkan kok ini. Kita tutupi jenenge ya ben gak isin wonge. Halo, bisa kelihatan ya dari tata tulisnya. Bisa. Oke. Contoh misalkan dari coba kita cek dari tata tulisnya ya. Kenapa saya lebih suka nulis bahasa Inggris pertama? Saya kesulitan kalau nulis bahasa Indonesia. Kenapa? Kita itu orang Indonesia. Tapi bahasa yang kita gunakan itu biasa bahasa nggak standar. Contoh tak takoi. Lek ngomong apa mau nggak SPOKA. Ada apakah subjek, predikat, objek kan nggak ada. Jadi ketika nulis itu biasanya terbawa. Contoh misalkan ini misalkan eh contoh ini saya ngomong abstrak saja ya, jangan usah jauh-jauh. Contoh punyanya yang Sinta yang rendah tadi ya, di Sinta yang rendah. Misal ya, saya minta satu orang saja volunteer ya. Kalau bisa dua dua 2023 ya, saya minta volunteer dari sini sampai sini. Siapa yo? Tak tunjuk ayo, ben ada yang ngomong. 2023 Atta Kalista. Bisa mendengar saya, suara saya Atta? Halo Atta, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, oke. Tolong dibaca jangan dalam hati ya. Tolong jangan dalam hati. Jadi bacanya tolong jangan dalam hati. Si tak kedekno ben ketok. Nah, tak tak coret mana? Eh, lah 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 lah, lo, sebentar mohon maaf. Iki kok ngene rek. 100 misalkan. Nah, oke, ini saya perbesar seperti ini. Oke. Tolong dibaca dan jangan dalam hati ya. Saya ingin mengetes kalian. Dari aula sampai ruangan tersebut, tolong dibaca lisan. Saya ingin mendengar. Dalam satu tarikan nafas. Monggo. 1, 2, 3, mulai. Aula kampus 3 UM Sumatera Barat sebagai tempat kegiatan akademik yang berukuran panjang 28,3 meter, Gak lebar boleh berhenti 8,3. ya. Gak boleh berhenti ya. Gak boleh tarik nafas ya. Ayo mulai lagi. 1, 2, 3. Aula kampus 3 UM Sumatera Barat sebagai tempat kegiatan akademik yang berukuran panjang 28,3 m, lebar Gak boleh 8,3. berhenti. Gak boleh berhenti. Kalau berhenti ulangi lagi. Ayo. 1, 2, 3. Aula kampus 3 UM Sumatera Barat sebagai tempat kegiatan akademik yang berukuran panjang 28,3 m, lebar 8,3 m, tinggi 3,2 m dengan kapasitas 130 orang. Nah, gak boleh berhenti ulangi lagi. Enggak. Apa yang kamu rasakan ketika kamu baca ini? Mau nafas, Pak. Iya, kehilangan nafas. Ya, kehilangan nafas. Arti ini kalimatnya terlalu panjang. Harus ada jeda. Jeda itu bisa koma, bisa titik. Ya, karena ini bahasa tulisan. Nah,
Biasanya mahasiswa itu gak ngerti dia nggak kalimat panjang lupa nasi titik. Sehingga yang baca itu kehabisan nafas dan pingsan. Itu namanya ngerjai orang. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian misalkan membuat sebuah artikel supaya orang itu membacanya enak, kalimatnya ojo jodoh rek, pendek-pendek ae. Misalkan dia baca secara normal lisan ya, ketika ketika dia baca terus dia pingsan, dia tanggung jawab. Ya, sebuah artikel yang baik itu kalimatnya itu ya tadi bacanya enak, tidak menyiksa pembacanya. Sekarang, kemudian ini masalah nafas. Sekarang, masalah detailnya, SPOK. SPOK, saya minta SPOK-nya. Siapa ini? Febriana. Halo Febri, Febriana. Jalan. Oh di jalan. Oh ya, oke. Siapa maneh? Iki seniormu ae lah. Wani, iki 2022. Salsa, Nduk, wis enakan badan, Nduk. Salsa. Alhamdulillah sudah ada. Oke. Oke, Salsa. Tak kasih tugas gelem ya. Ngapain Pak? Ini, cari SPOK-nya dari aula sampai ruangan tersebut. Kamu pakai apa? Pakai HP apa laptop? Pakai laptop. Oke, bisa nyoret-nyoret kan? Coretan. Pak, ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya, ini lah. Silakan dicoret-coret. Mana subjeknya, mana predikatnya. Jadi gini, di dalam membaca artikel ilmiah atau di dalam menulis itu tidak lepas dari tata tulis ilmiah. Salah satunya adalah bahasa, bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Makanya ketika saya ngepost di grup, itu saya akan bahas ada namanya academic English. Jadi bahasa Inggris untuk akademik. Se- Sebenarnya ada bahasa Indonesia, Inggris ada. Cuma eh, saya kurang terbiasa. Tapi itu oke kita coba. Ayo, monggo, Salsa, silakan. Subjek yang mana, predikatnya mana, objeknya yang mana. Wis. Jadi gini, perlu diketahui bahwa silakan kalau mau mikir ya. Saya sambil kalau mau ngoret-ngoret, silakan. Nggak perlu nunggu apa-apa dari saya. Silakan. Saya jelaskan aja. Dalam sebuah kalimat, kalimat itu minimal terdiri dari apa, Pak? Kalimat itu minimal terdiri dari apa? Monggo. Dua-dua boleh, dua tiga boleh yang jawab. Kalimat Subjek, itu predikat, dan predikat objek. minimal, minimal kalimat loh ya. Bukan. Kalau objek, apakah kalimat tanpa objek bisa berdiri? Bisa lah, Pak. Bisa. Berarti kan bukan minimal. Berarti subjek dan Predikat saja. predikat. Misalkan saya makan, itu kan sudah bisa dikasih titik. Jadi kalimat itu ditandai dengan adanya titik. Ya. Jadi misalkan saya makan, saya kasih titik, nggak masalah. Itu sudah cukup jadi sebuah kalimat. Saya makan. Kalian, saya makan nasi ya nggak masalah. Tanpa nasi pun sudah bisa kan ya. Saya makan titik itu sudah kalimat. Saya makan nasi ya bisa jadi kalimat. Artinya untuk menjadi kalimat nggak perlu objek. Monggo salsa dioret-oret. Iso tahu salsa? Ada mouse atau ini? Bisa. Oke, monggo dioret-oret. Oh, sik mikir toh, silakan. Take your time. Apa cok suwe-suwe? Kok selah isak kok. Oke. Jadi kalimat itu maka bikinlah kalimat yang simple ya. Subjek, predikat, minimal subjek predikat. Kalau nggak dikasih objek bisa. Cuma biasanya mahasiswa atau orang awam itu biasanya nulisnya adalah ada yang. Kalau kata kalian, kalian masih ingat ya ketika SMA ada orang yang pakai baju biru ini yang sorry, orang yang pakai baju baju biru ini sedang membonceng anaknya yang sedang menangis. Ada berapa yang di sana? Orang yang pakai baju biru ini membonceng anaknya yang sedang menangis. Ada berapa yang? Ada? Ada dua yang. Nah, oke. Masih ingat kalimat majemuk, Rek? Loh, Pak, kok ngerti kalimat majemuk? Karena ketika saya nulis artikel ilmiah,
Saya harus bikin bahasa yang mudah difahami oleh reviewer dan editor dan dibaca oleh pembaca pada umumnya. Jadi misalnya kalian download paper saya, kalau artikelnya nggak bisa dibaca ya sudah, susah, nggak akan penelitian saya nggak akan dibaca orang lain. Sehingga minimal bahasa saya itu harus difahami, mudah difahami. Kalau misalkan kalian ingat kalimat majemuk, majemuk, ada kalimat majemuk apa saja di dalam bahasa Indonesia? Kalimat majemuk apa? Oh, awak mulu rek. Saya SMA tahun 2005. Majemuk, setara, dan Setara. majemuk. Satunya Ma- lupa. Majemuk, ayo yang lain. Majemuk setara dan bertingkat. Majemuk Oke. bertingkat, Pak. Oke, majemuk setara dan bertingkat. Nah, majemuk setara misalkan saya makan nasi, saya sedang makan nasi dan ayah sedang baca koran. Kata-kata dan itu kan kalau saya makan nasi dan ayah sedang baca koran. Misalnya saya ketik ya di sini. Eh, wis, siapa? Salsa sudah ya? Wis, mengono dok. Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Oke, sebentar saya jelaskan kalimat majemuk itu dulu ya. Saya sedang makan nasi dan ayah baca koran misalkan. Baca koran. Misalkan titik, misalkan titik. Oke, saya sedang makan nasi dan ayah baca koran. Nah, misalkan seperti ini. Maka kalau saya sedang makan nasi, ini saya jadikan kalimat sendiri dan ayah baca koran, bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Dan itu adalah pertanda kalimat majemuk setara. Jadi setara itu eh, tanpa salah satu dihilangkan itu tetap bisa berfungsi sebagai kalimat. Kalau misalkan kalimatnya saya ganti misalkan. Kalimatnya saya ganti menjadi misalkan saya sedang makan nasi ketika ayah baca koran. Nah, wis misalkan kata yang sama tapi penghubungnya satunya dan satunya ketika. Ketika kalimat saya sedang makan nasi bisa berdiri sendiri? Bisa. Bisa, oke. Ketika ayah baca koran bisa berdiri sendiri? Tidak. Tidak. Kenapa? Ketika ayah baca koran itu ada anak kalimat. Saya sedang makan nasi adalah induk kalimat. Induk itu gak masalah, sendirian gak apa-apa. Tapi anak itu harus bersama induk. Nah itu ya. Jadi anak harus bersama induk. Sehingga ketika baca koran, loh ketika lapo? Nggak jelas sehingga nggak bisa jadi kalimat. Oke, sekarang kita eh, komentari Salsa. Oke, Salsa silakan. Alasanmu kenapa ke Aula Kampus Sumatera Barat sebagai eh Nduk iki? Oke, subjeknya sampai mana, Nduk? Salsa? Subjeknya sampai panjang itu. Sepanjang sampai sampai mana? Sampai sampai kapasitas. Ya. Oh, oke oke. Oh, sing mbok oret-oret enggak. Oke. Aula kampus oke. Oke. Di sini aula kampus sebagai kemungkinan berukuran panjang tinggi dengan kapasitas 3 orang memerlukan AC sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kira gak jelas. Jadi ya benar apa yang Salsa sampaikan bahwa aula kampus bla 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 sampai kapasitas 130 orang itu adalah subjek. Kenapa? Bisa diganti. Subjek itu bisa diganti. This, that atau misalkan gedung itu atau aula itu memerlukan AC. Jadi kan gitu ya. Jadi ini sudah benar bahwa aula kampus 3 UM Sumatera Barat itu kan bisa diganti ruangan itu kan ya. Ruangan itu memerlukan AC. Jadi benar Salsa untuk yang subjek. Oke. Kemudian untuk eh, apa namanya? Predikat. Nah, memerlukan AC. Ini kan jadi untuk yang Salsa untuk dari aula sampai 130 orang ini apakah ini bisa dikatakan sebuah kalimat Salsa? Dari aula kampus sampai kapasitas 130 orang. Bisa dikatakan sebuah kalimat nggak? Bisa?
Ini mungkin setelah ini selesai ya, untuk bahas kalimat ini selesai karena sudah 1,5 jam. Kita enjoy aja, nanti pertemuan berikutnya yes kita feel free ya. Setelah ini kita selesaikan, sudah mungkin barangkali ada yang mau beraktivitas yang lain. Salsa, halo? Oh, Salsa keluar ya. Iya, Bapak, sepertinya. Oke, oke, ya wis lah. Oke, oke. Jadi untuk kalian ketahui bahwa kalimat sepanjang ini itu adalah eh, bisa digantikan dengan benda, yaitu misalkan ruangan itu, ya ruangan itu memerlukan AC ya, berarti dia kata benda ya. Oke. eh Kemudian ini itu kalau kalian ingat bahasa Indonesia, ini namanya frase, frase, frase benda ya. Ini frase benda. Ini bukan kalimat karena tidak ada eh, predikatnya. Jadi bukan kalimat. Ada juga klausa. Klausa itu minimal subjek dan predikat. Itu klausa. Jadi ada frase, ada klausa, ada kalimat. Kalau kalimat itu sempurna, ada titiknya. Kalau klausa itu subjek dan predikat saja. Kalau frase itu tidak ada subjek dan predikat, seperti itu. Kemudian memerlukan AC. Ini sebenarnya yang sesuai. Ini ada kata hubungnya yang sesuai. Jadi ini ada anak kalimat lagi. Jadi ini kalimatnya panjang banget. Ya, makanya kelihatan kualitas paper yang jelek itu adalah ya kayak gini, kalimatnya panjang gak jelas. Kalau misalnya kalian baca, misalnya bingung, Pak, subjeknya sing di Oh, bingung, bingung cari subjek ya berarti ya, penelitiannya jelek, artikelnya jelek. Ini termasuk Sinta 4 ya, wajar karena Sinta 4 kan kurang bagus. Ya, seperti itu. Ini panjang banget. Untuk sebuah subjek sangat panjang. Dan ini ditambahi, ini berarti kalimat majemuknya ada bertingkat, punya satu anak. Anaknya yang ini. Ini ditambah yang sesuai dengan ruangan tersebut. Berarti ini ada anaknya kalau kita tambah yang. Ini lupa orangnya ngasih yang. Oke. Jadi termasuk kalimat panjang. Jadi kita ya kualitasnya ya. Kemudian satu lagi yang jurnal yang tadi yang bagus ya. Biar kita paling nggak ada komparasi ya. Komparasi yang jelek dan yang bagus. Halo Salsa, wis tak komentari ikimu. Halo? Iya, halo Pak. Oke. Yang jelas untuk kalimat aula sampai kebutuhan ruangan tersebut itu kalau saya lihat itu ada kalimat majemuk bertingkatnya. Ini sampai sini aula sampai 130 orang itu adalah frase benda non phrase ya, kalau dalam bahasa Inggris non phrase. Kemudian ini adalah main verbnya, predikat utamanya. Ini AC, ini adalah objeknya. Ini adalah anak kalimatnya. Kalau kita tambah yang, maka akan kelihatan bahwa dia itu adalah anak kalimat. Ya, seperti itu. Dan ini kelihatan bahwa kualitas dari paper Sinta 4 itu ya kok ini welek ya. Ngerjai sing moco, ini mentoro ngamplengi ae ya. Sakmene dowe. Kemudian satu saja contoh kalimat. Misalkan contohnya dia. Contoh mati ini. Sodes nih. Ini. Ini kalimatnya yang jelas kalau ada jeda koma ini untuk nafas ya. Cik, tak kasih contoh. Setelah itu kita selesai ya. Misalkan begitu dia. Sebentar ya. Nah ini ke sini. Nah ini jelas sekali mana subjeknya, mana predikatnya. Monggo satu lagi saya minta Raihan Rizky. Ono Raihan Rizky. Rehan, Rekan monitor. oke mungkin lagi jauh dari itu. Beb, Habib, Habib. Habib monitor. Sepertinya tidak lihat monitor, Pak. Oh iya wis lah. Reswara, ayo Reswara. Sekarang Bisa, bisa. oh yang mana? Oke. Ini kalimatnya kelihatan ya. Oke. Setelah ini kita selesai ya, soalnya biar ini.
Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan ke depan insya Allah. Ini jelas subjeknya yang mana? Mulai Jelas. mulai dari the first sampai 100 kW. Jelas, jelas. Mana? Kamu pakai apa? Pakai HP Pakai atau? HP. Oke. Subjeknya aku kasih nyoret. Subjeknya dari mana ke mana? Eh, the first sampai turbine. Turbine, terus itu aja ya. Yang equipped with air flow blades ini apa? Oh itu iya, iya, iya juga. Bentar, bentar. Itu subjek juga atau keterangan? Ya, yang ini menjelaskan turbin ini. Jadi hitungannya bukan bagian kalimat ya, penjelas subjek. Terus habis itu predikatnya mana? Iya. Install Install at Pecaburi. predikat lo yo. Ya, install. Predikat Ya. installed. Oke. At Pecaburi Itu keterangan ya, keterangan tempat. ya keterangan. Tempat sebagai bagian dari Project King Rama 9. Ini keterangan juga. Keterangan. Oke. Kemudian ini sebenarnya kalimat yang terpisah ya, kalimat terpisah. Yang ini subjeknya apa? Eh, total capacity. Oke, total capacity. Oke, total capacity ini predikat. Predikat tidak harus kata kerja ya. Predikat Ya, bisa ini boleh ini masuk predikat. Ya. Oke. Kelihatan kan bedanya ya. ya kan. Bahasanya enak ya. Ya lebih gampang Oke. dilihat. Iya. Jadi nanti ketika kalian baca artikel, makanya saya tidak suka kalian referensinya jurnal elek-elek. Karena apa? Bacanya saja butuh usaha, apalagi paham. Ya, bocor itu angel sehingga usahakan jurnal yang bagus-bagus, maka paling enggak itu memudahkan kalian untuk baca dan paham. Gitu ya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini saya rasa sudah cukup eh, ini pertemuan perdana ya. Saya rasa cukup bagus juga ininya partisipasi kalian dan ini bukan perkuliahan ya. Jadi memang apa how to say ini adalah semacam saya pengen mengajari kalian aspek yang tidak terkait perkuliahan tapi aspek tambahan. Untuk insya Allah untuk tadi rencananya nanti saya selang-seling nanti mungkin materi EV kemudian materi secara umum materi EV dan sebagainya sehingga tidak monoton EV ya. Seperti itu. Saya rasa itu terima kasih sudah berkenan untuk join. Saya rasa karena waktu sudah cukup apa namanya ini sudah mau maghrib ah. Dan tadi saya lihat audiensnya sempat sampai 27-an, jadi lumayan satu kelas ya. Jadi saya mengapresiasi ke apa jenenge keterlibatan kalian. Kemudian saya pengen ada eh, apa ya, komentar kalian tentang pertemuan ini satu saja. Sapa sing pengen komentar boleh dua tiga atau satu dua tiga tentang Pak ini engkau aspek ini dibahas Pak silakan ini bukan perkuliahan jadi tidak terlalu terikat monggo silakan dua tiga silakan satu aja sama dua silakan satu monggo paling enggak dari pertemuan ini paling kalian sudah dapat ilmu apa silakan ayo apa ditunjuk aja masuk kayak kuliah silakan Saya bersuara itu agak saya putus-putus suara tertarik ke iya saya agak putus-putus Lik. saya ketik aja. Iya saya Saya ketik aja. suka oh suka oke monggo yang dua bisa Arga bisa Salsa sopo iki bisa Habib monggo silakan dua jadi ini basic basic untuk mencari referensi cari referensi nggak terlalu apa ya basic ya
Jadi belum sampai moco sing detail karena mungkin pertemuan berikutnya. Tapi harapan saya sempat nanti saya sampaikan konsep heat transfer, ben nggak terlalu monoton di referensi ya. Monggo, dua-dua sapa iki? Tak tunjuk ta? Ayo, sapa? Salsa bae. Apa sapa? Ono sing nggak nulis angkatan soalnya. Mungkin Salsa, saya aja, Pak. Bui Arga, oke. Eh, untuk saya sendiri Oke. mungkin dari angkatan 22 mewakili ya. Untuk saya tertarik untuk penulisan artikel, Pak, mungkin. Karena melihat tadi ada beberapa materi yang seperti plagiarisme itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Untuk penulisan jurnal ilmiah dan juga publikasi. Sama Oke. untuk mungkin tips-tips cara buat untuk kan kita ada beberapa anak yang kurang berbahasa Inggris ya Pak. Mungkin bisa tips untuk mentranslate-nya itu supaya bahasanya lebih bagus di Hmm. publikasi nanti Hmm. seperti apa gitu Pak. Saya itu ketika nulis publikasi saya modal cuma Google Translate kok. Oh, Jadi modal Google Translate. Yang penting SPOK-nya jelas. Jadi Google Translate itu kalau SPOK-nya nggak jelas, maka dia akan random aja apa translate-nya. Cuma dia itu kalau SPOK-nya jelas, maka translate-nya bagus kok. Jadi tenang saja, itu bisa kalian lakukan. Yang penting jam terbangnya agak tinggi. Oke, iya Bapak. kemudian Terima dari kasih. tes suara ini saya baca, permisi Pak, karena saya tertarik dengan penulisan artikel lebih lengkap. Jadi pertemuan ini sudah sangat membuka banyak pengetahuan baru. Oke, jadi oke, alhamdulillah ada ini ya. Paling enggak yang saya harapkan di kalian adalah jangan sembarangan nyari referensi, itu yang saya tekankan. Seniormu iku relek sidang iku gawe blogspot tuh tambah mangkel aku ya. Jadi paling enggak Sinta 3 lah minimal ya, Cok. Kalau bisa kayak Scopus atau Web of Science. Ya, seperti itu. Baik. Itu terima kasih ini sudah KP mau ada komentar ya, Beb yo? Angkat tangan atau sudah dicukupkan? Habib jika mau, monggo. Oh tidak kayaknya Pak. Ya wis, oke, baik. Terima kasih karena sudah join. Paling enggak di feel free ya. Wis, Pak lek ngarep gak melok gak apa-apa ya, silahkan. Melok gak melok yo enjoy aja. Nanti suatu ketika nanti bisa saya ajak ke Priyat untuk lihat-lihat apa yang kami lakukan. Kemudian bisa juga ke aquaculture karena harapan saya tidak hanya di mobil listrik tapi juga di aquaculture. Oke, baik karena sudah maghrib saya cukupkan. Terima kasih sudah berkenan join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ye, matur nuwun. Terima kasih, Pak.